aja dulu gitu ya Bang Mimpi ya? aja nggak Kayak apa-apa. Abang tuh dulu. Mimpi aja. Abang dulu mimpi apa aja tuh? Mimpi sekalipun mimpi jadi presiden kan nggak apa-apa. Kan gitu. Udah jadi presiden BMW, klub presiden. 4 kali presiden klub. Oh, lu mimpi mau jadi presiden juga Bang? Ya, mimpi Presiden kan. Republik Presiden Indonesia. Indonesia. Jadi nggak jadi kan beserta Iya. tangan kan gitu. Urusan yang di atas ya. Iya. Wong Abang saya dulu jadi supir aja sekarang alhamdulillah bisa dipercaya sama yang Maha Kuasa. Ya itu kan satu mimpi yang semua orang Bang, bisa lakukan. lu kan aku baca tuh banyak gitu kan. Lu tuh jadi supir gitu kan. Ini kita lagi mau ke daerah Ini gue mana mau nih? tunjukin di mana gue besar lah. Sebagai seorang Sahroni yang dulu besar di rumah makan Padang. Tapi karena sekarang pelabuhan itu sudah modern, di tempat dulu gue besar, sekarang udah jadi terminal kontainer. Dulu bentuknya? Dulu kan warung-warung biasa, kayak semacam kampung biasa gitu. Oh, oke. Cuman rumah makan yang kalau dulu kan mana ada jualan gerobak ceritanya. Nah, gue besar di rumah makan yang tidurnya di rumah makan Padang. Kalau kita lihat etalase rumah makan Padang gitu ya, di bawahnya tuh biasanya tempat makanan. Ya. Nah, disitulah gue biasa tidur. Makanya kalau sampai hari ini gue nggak pernah suka dengan tempe. Ya karena gue nggak pernah ketemu tempe dari kecil. Oh. Karena nyokap, keluarga dan almarhum nenek gue itu jualan rumah makan Padang. Yang ketemunya rendang, ayam gulai, goreng dengan berbau-bau santan. Oke. Dan ini proses hidup ya, kita nggak tahu bahwa dalam semua orang mempunyai lika-lika hidup yang berbeda-beda. Di sini jadi hidup Abang dari kecil ya. Ya. Tapi SD, SMP, Di SMA? Kebon Bawang. Oh, di Ke Kebon Priok. Bawang. Kalau di SMA di Priok, di Cilincing, di Kebanten. Jadi itu dibawa-bawa sama ibunda sama nenek Abang tuh? Ya, di pelabuhan inilah. Di Area pelabuhan. pelabuhan yang dulu gua sampai tahu masuk mana, lewat mana gitu. Inilah gua besar di. Tapi dulu nggak kayak gini ya Bang Dulu ya? nggak, jelek banget dulu. Jalanannya berantakan. Oke. Ini bagus setelah 15 tahun terakhir. Terus berkembang kontainernya, dulu kantor, dulu perkantoran, ya sekarang udah jadi pelabuhan kontainer. Oke. Demikian ini dulu juga nggak ada, dulu tanah kosong biasa, karena mungkin kapasitas kontainer dulu masih terbatas. Sekarang itu banyak banget, sampai kita reklamasi tuh pelabuhan JICT buat untuk memang khusus kontainer. Karena perkembangan zaman tuh kan makin tahun makin besar. Jadi yang aku tahu Bang, kehidupan pelabuhan itu keras gitu ya Bang. Sangat. Keras banget ya Bang. Sangat. Ya. Lo lagi kecil ya pernah apa ya istilahnya dibully lah, di marahin orang kiri kanan. Oh sering, udah itu udah hal biasa lah. Dimana menjadi orang susah itu yang tidak enak. Nah, ini gue kasih tahu. Nah ini dulu dia tempat masjid ini, itu tempat rumah makannya. Oh masjid yang, yang masjid itu tuh masjid baru. Nah lagi dibuat juga. Itu tempat rumah makan lu rumah kecil. Makan dulu kecil. Gue besar di situ jualannya. Nah ini seareal ini. Nah ini sekarang jadi terminal kontainer. Oke. Ini masa kecil lo ya, hidup di gerobak ke rumah makan Padang. Dan itu lo jalanin sampai umur berapa tuh? SD habis. SMP lah. SMP ya. Lu katanya SMP jadi ojek payung juga Bang? SD di Pos dan Giro Ampera. Sekarang udah nggak ada. Dulu masih orang jualan di pinggiran, jualan restoran kecil itu, rumah makan kecil untuk para karyawan yang makan siang, baik Pos dan Giro dan Pertamina biasanya. Nah disitulah dulu kalau mau berenang ke kolam renang bayar kan nggak mampu. Jadi sambil ngojek payung kalau hujan itu seru juga dulu. Dan kenangan-kenangan itulah yang sekarang masih ada, arealnya cuman berubah bentuk karena udah hampir 30 tahun lalu ya. Duit atau uang hasil ngojek payung buat berenang? Buat main, buat jajan. Emang nggak dikasih sama ibu apa gimana? Nggak dikasih. Nggak ada uang lebih gitu Bang? Buat Boro-boro? diri sendiri aja. Jadi belajar dari dulu hidup karena diri sendiri.
Lu tuh hidup sama ibu sama nenek gitu. Iya. Ayah kemana? Sampai hari ini belum pernah ketemu bapak. Sejak Dari- dilahirkan. Sejak ditinggalkan oleh seorang bapak, nyokap gue, sampai hari ini gue belum pernah ketemu. Setiap gue tanya, mana bokap mem? Wah, lu nggak usah nanya-nanya bapak lu lah. Lu nggak perlu bapak lu aja dulu gede misalnya gitu kan. Nah sampai hari ini gue selalu pernah dulu SMP nyari ya sama Sumatera Utara, tapi dia bilang udah nggak Oh, di Sumatera Utara bukan di Jakarta. Bukan, di Medan dulu dia tinggal di Medan. Oh, oke. Jadi kemungkinan ayah di Medan. Belum tahu juga karena waktu itu nggak ada dicari di sana. Jadi sampai hari ini gue nggak pernah. Tapi Foto nggak pernah ayah lihat. itu. Nggak pernah lihat. Tapi lu pengen bang ketemu. Ya kalau dibilang pengen, namanya anak pengen melihat seorang sosok bapak, pastilah semua orang pasti pengen. Cuma dikala pada saat itu mungkin punya cerita yang berbeda, akhirnya gue nggak pernah dapat cerita yang sebenarnya. Tapi itu realita hidup lah ya, yang mana dalam prosesnya terus berjalan. Oke. Ya waktu itu pernah datang sih keluarga atas nama keluarga, bilangnya adik dari seorang bapak. Tapi gue cuma bilang kenapa selama ini gue tidak diakui gitu. Kenapa sekarang mengakui gue sebagai seorang ponakan atau sebagai seorang anak. Dan itu membuat gue sebagai kecewa. Sejak itu dia nggak kembali lagi untuk mau ketemu sama gue gitu. Oke. Nah, sangat disayangin sih dikala kita dibuang pada saat kita pada momen yang cukup mungkin bahkan lebih baru menampakkan diri. Nah, ini susah. Jadi kita jangan punya pedoman hidup bahwa hanya dikala senang orang datang, dikala susah tidak pandang, belajar merasakan apa yang dirasakan orang lain, tapi tidak merasa bahwa kita adalah seseorang yang luar biasa. Toh hidup ini tidak bisa dibawa mati, apapun yang kita miliki. Wow. Orang tuh banyak yang lupa bagian-bagian situ tuh bang. Dipikir kenapa? bakal hidup seterusnya. Ya, kenapa gue bisa mengatakan itu? Karena gue menjalani realita hidup itu. Gitu. Oke. Nah, ini dulu tempat yang gue kerja, Pertamina, kerja tongkang minyak gue. Oke, sebelah kiri ya. Sebelah kiri, sampai ke sana. Jadi kalau mau ke kapal tongkang itu ada pelabuhannya sendiri, dan selalu gue lewat situ. Nah, ini cerita-cerita. Kantor lu yang mana? Kantor ntar kita lewati. Oh oke. Terus cerita-cerita apa? Banyak cerita yang gue sampaikan ini adalah realita hidup yang gue jalanin. Iya bang. Jangan menjustifikasi orang melihat gue pada posisi terakhir ini. Gitu. Nah itu yang kebanyakan orang, dan gue mesti jelasin bahwa realita hidup yang gue jalanin sampai hari ini adalah perlu perjuangan yang tidaklah mudah, tapi alhamdulillah menikmati dalam proses hidup yang cukup panjang. Lu segala macam dijalani ya bang ya? Iya. Mulai dari ya lagi kecil ojek payung ya, semir sepatu juga iya gitu ya bang ya. Terus dari supir ke supir, diusir sama om gue dari rumah nenek gue dan tinggal di rumah om gue. Diusir kenapa ya bang? Nggak tahu lah, om gue masih ada. Dan kita masuk tol. Iya. Oh lihat kantor lu dulu. Kantor gua dulu. Oke, sip. Nggak tahu kenapa dulu diusir, baju gua dibuang dari lantai 2 ke bawah. Gitu Suruh ya. pergi. So diusir dan akhirnya gua tinggal di rumah gua punya om, dan di rumah om gua itulah gua belajar tinggal di rumah, karena di rumah emak gue posisinya rumah kecil, rumah emak gue dulu. Di kampung lah gue sama om gue. Om gue masih hidup, orang kerja di salah satu pegawai negeri, Menteri Keuangan. Oke. Tiap subuh nyuci bersihin dapur, nyuci mobil, manasin mobil gitu ya. Dan ya alhamdulillah terus-terusan gitu. Sambil nyuci, sambil ngelap, sambil mimpi kapan gue beli mobil. Dalam keadaan duduk, mimpi kapan nih gue punya mobil kayak gini. Makanya ada beberapa mobil tua yang dulu pada saat itu gue pengen, tapi memang keadaan nggak mungkin, cuma pengen aja. Gue beli mobilnya.
gue rapihin, gue cat. Nah itulah jadi bahan cerita. Oh gitu. Di mana sekarang tuh barang? Ada di satu garasi yang gue simpen. Nah, jadi satu kenangan lah. Kayak memorabilia kehidupan gitu ya. Jadi dimana pada saat itu gue cuma bisa hanya ngeliat, tapi sekarang mobil itu ada di garasi gue. Waduh. Jadi apa yang lu mimpiin waktu itu lu beli, Ya. gitu. Ada nggak tempat kerja lu dulu misalnya? Dulu gue kerja di sini gue beli gitu. Oh enggak, gue dulu pernah jadi melamar jadi sales di KBN. Ya satpam kalau di KBN. Pernah daftar. Diterima? Ikutin. Enggak diterima. Terus pernah daftar sales Ajinomoto. Masih ada tuh. Diterima? Enggak diterima. Nggak diterima juga. Terus? Gue mengalami hal gitu. Pernah masuk polisi, nggak diterima. Pernah masuk Kopassus. Waktu itu udah sampai Pantohir, tapi emak gue nggak boleh. Karena? Akhirnya dia bilang kalau lu jadi tentara, lu nggak usah pergi dari rumah aja, nggak usah. Gue nggak suka. Oh, iya. Udah, akhirnya nggak jadi. Nah, semua itu gue alami. Gitu.